Halo para umat manusia yang hobinya nonton film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Baik dan sehat selalu dong pastinya. Oke, kembali lagi bersama saya John, still in the house yang selalu stay di rumah. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang bergenre action kriminal. Film ini berjudul Ninja Assassin dan diperankan oleh teman seperjuangan saya dulu, yaitu Rain, yang sekaligus menjadi kiprah perdananya di perfilman Hollywood. Dan tanpa berlama-lama lagi sebelum masuk ke filmnya, pasang handsfree, cari posisi rebahan terbaik Anda, siapkan cemilan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Pada adegan pembuka diperlihatkan latar sebuah bar di Jepang di mana geng Yakuza telah mengambil alih bar tersebut. Di sisi lain, seorang kakek pemasang tato sedang dimarahi oleh ketua geng karena dianggap tak becus memainkan jarum tato di bahunya. What the fuck? You doing it wrong. There is a conflict between the needle and the skin, between the mark and the man. What did you just say, old man? Huh? Tiba-tiba, anggota geng lainnya datang membawa amplop berisi Black Sun saat tahu pasir hitam, di mana menurut si kakek itu merupakan sebuah kode akan terjadinya pertumpahan darah oleh sekawanan ninja. Namun justru mereka malah memperolokkan si kakek karena menganggap cerita itu hanyalah mitos belaka. Looks like a ninja, boss. A ninja? Dan selang beberapa detik kengerian itu benar-benar berlaku di sana. Satu persatu tubuh anggota geng hancur berantakan bersama tebasan demi tebasan pedang ninja yang konon tajamnya melebihi lidah tetangga. Wow. Pasukan ninja tersebut dikenal dengan pasukan klan Ozunu, dan satu hal yang diungkapkan si kakek bahwa mereka bukanlah manusia melainkan para iblis yang diutus dari neraka jahanam. For 57 years I've told you a story. Diceritakan di Berlin, seorang agen Europol yang bernama Mika, dia telah menemukan adanya aliran dana pemerintah yang dicurigai untuk membiayai kelompok pembunuh dari timur jauh yang dikenal dengan klan Ozunu. I think. Mika mencoba menjelaskan penemuannya ini kepada atasannya yang bernama Ryan. Bahkan Mika telah mendapatkan data-data rahasia atas kebenaran aksi-aksi pembunuhan yang dilakukan kelompok tersebut, termasuk jumlah uang senilai 100 kg emas di pasaran yang didapatkan kelompok tersebut baru-baru ini, tepatnya sebagai bayaran pada pembantaian Yakuza di Osaka. Ryan agak sedikit apatis menanggapi informasi tentang kebenaran kelompok ini, namun di sisi lain Mika meyakinkan dengan data-data komplit bahwa mereka benar-benar nyata. The clans are real, Ryan. Scene beralih ke sebuah kios laundry masih di Berlin, di mana Raizo, seorang ninja yang memisahkan diri dari klan Ozunu, mencium keberadaan ninja lainnya yang sedang ditugaskan untuk menangkapnya. What clan are you from? Beruntung, Raizo berhasil menaklukkan ninja wanita tersebut, kemudian memperekoskannya di dalam mesin laundry sampai wanita tewas tercuci. Tiba di kamar apartemennya, Raizo langsung mengecek perkakasnya untuk jaga-jaga. Di antaranya ada kunai, shuriken, kusairama masih tersimpan rapi di sarangnya. Sekilas dia teringat sugesti atau doktrin dari klan Ozunu, di mana selama bertahun-tahun dia ditempatkan dengan ketatnya disiplin bela diri ninjatsu yang tak kenal belas kasihan itu. You are part of me. Di sanalah dia bersama anak-anak yatim lainnya tak boleh berkeluh kesah atas rasa sakit dan penderitaan yang diterima. Kekuatan itulah yang kemudian membuat Raizo masih bertahan hingga saat ini. Bahkan dia terus merawatnya. Welcome here as your brother. Di sisi lain, guru besar Ozunu menganggap Raizo kecil sebagai anak yang sangat potensial, di mana kelak akan menggantikan posisinya, sehingga dia mendapatkan perlakuan ekstra keras daripada anak-anak lainnya.
Dari sini Raizo mulai merasakan kekejaman yang mencuat di sana, dan semenjak itu pula lah seseorang mulai menaruh rasa simpati terhadapnya. Ini adalah Kiriko yang dengan tulus hati turut merawat luka-lukanya akibat cambukan dari guru besar Ozunu. Momen itulah masih hangat di bayangan Raizo. Scene beralih ke New York di mana Mika terus menelisik informasi terkait pembunuhan oleh klan Ozunu. Salah satunya adalah seorang pemimpin intelijen khusus asal Rusia yang sedang bertugas di sana. Dari istri korban, Mika mendapat banyak data terkait hal itu, termasuk rekaman seorang pria yang sempat menemui korban sebelum kejadian dan berusaha melindunginya namun gagal. Timbullah pertanyaan di pikiran Mika, siapa pria tersebut? Ternyata dia adalah Raizo. Keterlibatan Maslow pada penanganan kasus ninja yang dikenal sebagai mitos ini memancing perhatian dari pemimpin lembaganya. Bahkan, mereka menganggap bahwa Maslow mengalami sedikit gangguan mental. Tetapi bagi mereka berdua, kasus ini benar-benar nyata dan harus ditangani dengan serius, meskipun resiko bahaya senantiasa mengintai mereka. Sekilas sejarah tentang klan Ozunu atau sebuah perguruan yang tersembunyi di atas bukit bersalju di timur Asia. Mereka telah ada sejak abad ke-14, ditemukan oleh seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau sempat mengambil alih fungsinya dan dijadikan sekedar perguruan seni bela diri semata. Namun di balik itu ternyata guru besar Ozunu berambisi menjadikan klan ini untuk tujuan yang lebih ekstrim. Bahkan pada abad modern ini, eksistensi mereka sangat dikenal sebagai klan pembunuh tingkat tinggi. Doktrin keras klan Ozunu bertentangan dengan nuraninya Kiriko di usianya yang sudah menginjak dewasa. Begitupun Raizo ternyata di balik ketangguhannya terpendam hasrat akan sebuah pengencerotan. Bukan goblok, kebebasan maksudnya. Diam-diam, Raizo merasa resah tak karuan pasca pertemuannya dengan Kiriko di taman itu. Sementara pun Kiriko merasakan keajaiban yang sama. Terlebih lagi ketika dia mendapat hukuman dari guru besar Ozunu karena menolak membunuh kawan latihannya. Di saat itu pula Raizo mulai terpaut hati untuk membalas kasih kepada Kiriko. Singkat cerita, malam pun tiba. Kiriko bertekad kabur untuk meraih mimpi tentang kehidupan bebas di luar sana. Meskipun sempat diperingatkan, namun Kiriko berani menebus segala resiko demi menggapai mimpinya tersebut. Deras hujan disertai petir menghiasi suasana gelap di malam itu, sekaligus menghantar detik-detik perpisahan mereka. Scene kembali berfokus kepada Mika yang hendak pulang ke apartemennya. Namun situasi di sana berubah mencekam karena jaringan listrik di komplek tersebut tiba-tiba terputus. Rona ketakutan terlihat di matanya meskipun dia tetap memberanikan diri menyusuri sisi gelap apartemennya. Suasana bertambah mencekam ketika ditemukan amplop mencurigakan yang dia sendiri sudah sangat memahaminya. Tiba-tiba dari balik kegelapan suara pedang menyambar Mika, namun beruntung sesosok ninja lainnya datang memberi perlawanan, bahkan seperti melindunginya. Dan ternyata dia adalah Raizo, sosok yang sedang Mika cari.
Dan tak lama kemudian datanglah pasukan ninja lainnya di bawah komando Takeshi. Dan rupanya mereka mampu mencium setiap arah langkah kepergiannya Raizo, sebab mereka sangat-sangat terlatih untuk itu. Weakness compels strength. Itulah sebabnya dulu Kiriko dengan sangat mudah mereka tangkap kembali untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan mata kepala sendiri, Raizo menyaksikan ujung pedang Takeshi menusuk jantung Kiriko. Semenjak kejadian tersebut, Raizo memilih untuk mengikuti jejak kekasihnya meskipun dia harus menjadi target buruan klan Ozuno hingga saat ini. Di sisi lain, Mika nampak belum percaya bahwa Raizo telah menyelamatkan dirinya dan memilih untuk memelot dari klan tempat di mana dia telah dibesarkan. Namun, selama Raizo jadi bagian dari klan tersebut, rupanya selama itu pula peperangan berkecamuk dalam jiwanya ketika harus melawan nuraninya, di mana dia didoktrin oleh guru besar Ozuno untuk menjadi mesin pembunuh atau jadi seorang pencuri sadis. Bahkan syarat menjadi ninja sejati, dia harus mengeksekusi mati teman seklannya yang mencoba kabur. Spontan hal itu mengingatkan dia kepada sosok mendiang Kiriko yang tewas di tangan Takeshi. Hasil Raizo semakin tersulut kebenciannya sehingga dia nekat menyerang balik guru besar Ozuno. Lalu pecahlah serangan brutal oleh sekawanan ninja lainnya yang kemudian menghempaskannya jatuh ke dasar gedung. Semenjak kejadian itulah, kini misi Raizo adalah membalas dendam terhadap klan Ozuno. Exit here. Singkat cerita, Mika membawa Raizo menemui atasannya yaitu Ryan untuk rencana negosiasi. Namun yang terjadi kemudian, Raizo justru ditangkap pasukan khusus Europol dan dipenjarakannya. Mika sangat menyayangkan operasi tersebut karena tanpa mereka sadari situasi itu hanya akan mengundang terjadinya malapetaka oleh sekawanan ninja. Namun di sisi lain, Mas Ryan masih berada di pihak Mika dan memberinya alat pelacak untuk mendeteksi keberadaannya di situasi darurat. No matter where you are, I'll find you. Sementara itu, Raizo sudah mulai siuman pasca ditembak sengatan listrik oleh pasukan Europol tadi. Dan Mika pun mencoba menghampirinya untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. I'm sorry, I didn't know about any of this. I know. Namun Raizo mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat karena sebentar lagi pasukan Ozuno akan tiba di sana. It's too late. Tak berselang lama, situasi di sana menjadi sangat mencekam ketika personil Europol tiba-tiba berguguran setelah diserbu bayangan hitam yang tak diketahui jumlahnya. Go to infrared, boys. They're all raiding the room. I like it. Sementara Mika harus berpacu dengan waktu untuk melepas jeratan rantai dari tubuh Raizo. Bersama itu pula, serangan dari balik kegelapan datang secara tiba-tiba. Beruntung, Raizo berhasil melumpuhkannya dan segera membawa Mika keluar dari sana untuk kemudian mengambil mobilnya. Wait here. Let's go. Sedangkan Raizo sendiri harus berhadapan langsung dengan Takeshi dan puluhan ninja lain, di mana dia hanya menggunakan Kusairama sebagai senjata andalannya dan sejauh itu dia masih dapat mengimbanginya. Di tempat lain, Mika langsung memacu mobilnya demi menghindar dari ninja lain yang berusaha terus menembakinya dengan shuriken.
Sementara dengan sisa kekuatan yang ada, Raizo kelihatan masih terus membasmi satu persatu pasukan dari Takeshi dan kemudian mengajak lari mereka melompati gedung tinggi dengan gaya lompatan khas ninja. Tak cukup sampai di situ, dengan luka parah di perutnya, Raizo terus dikejar sampai di keramaian jalanan hingga pertarungan pun kembali terjadi di sana. Tak lama kemudian Takeshi datang dengan ambisi untuk segera membunuhnya, namun beruntung Mika datang di saat tepat untuk menyelamatkannya. Pasca kejadian itu, Mika lebih memilih sebuah motel sebagai tempat persinggahan sementara. Dan di sana Mika berusaha merawat luka-lukanya sambil sesekali melakukan treatment untuk menghapus jejak pengejaran para ninja. By myself, I can't do anything to help you. Mika sadar bahwa situasi semakin tak bersahabat sehingga perlu penjagaan ketat untuk Raizo. Maka dia pun memberitahu Europol tentang lokasi keberadaannya saat itu. Meskipun sebenarnya hal apapun takkan menghalangi Takeshi dan pasukannya untuk membawa Raizo kembali ke klan Ozunu. Dan hal itu nyata terbukti di hadapan Mika sendiri. Dalam 5 menit pasukan Europol tiba di lokasi motel tersebut setelah Mika tadi mengaktifkan alat pelacaknya. Namun sayang sekali mereka sudah terlambat karena 10 menit sebelumnya Raizo telah dibawa oleh pasukan ninja untuk menghadap langsung guru besar Ozunu. He's gone. Diceritakan ketika di perjalanan menuju Padepokan di mana Raizo mengingat kembali jurus-jurus ninjutsu dan berusaha mempraktekannya. Bersama dengan itu terlihat luka sabetan di perutnya perlahan pulih seperti sedia kala. Alhasil ketika tiba di sana kondisi Raizo sudah sedikit lebih bugar dibanding sebelumnya. Meskipun dia tak menampakkan kebugarannya itu di hadapan guru besar Ozunu yang sedang marah. Bahkan hingga di tiang kematian Raizo pun masih kelihatan pasrah. Tetapi ketika guru besar Ozunu mencoba menyodok ulu hatinya, tak disangka dia malah mengejeknya. Dan tanpa mereka duga sebelumnya, ternyata Raizo telah dibekali alat pelacak oleh Mika sehingga pasukan Europol dengan mudah menerobos masuk sekaligus memporak-poradakan padepokan tersebut. Dengan sigap Mika langsung memotong tali pengikat tubuh Raizo dan melepaskannya pergi menembus kobaran api akibat ledakan. Sementara bagi Raizo sendiri, inilah saatnya untuk menghempaskan segala kebenciannya terhadap Takeshi. Dan di ruangan inilah, duel El Clasico kembali terulang lagi. Empat orang ninja membantu Takeshi untuk melumpuhkan Raizo. Namun faktanya, skill di atas rata-rata membuktikan bahwa teknik ninjutsu yang dimiliki Raizo selama ini masih tetap jauh mengungguli mereka. Di saat giliran Takeshi untuk masuk gelanggang, tensi pertarungan semakin membara dan ini membuktikan bahwa rivalitas di antara kedua kesatria ninja berbeda ideologi ini masih belum berakhir. Hingga saatnya tiba terpaksa Takeshi harus mengakui kehebatan ninja yang satu ini. Do you still think about her? Situasi di halaman padepokan masih bising dengan suara tembakan. Tentunya korban terbanyak adalah dari klan Ozunu sendiri. Sementara Raizo sudah memasuki kamar keramat tempat di mana guru besar Ozunu bersemedi. Beg your father for forgiveness.
pundak selalu di bawah kepala. Itulah gambaran pepatah untuk situasi saat itu, di mana jam terbang seorang Raizo masih kalah banding dengan sang maestronya. Hal itu terbukti ketika guru besar Ozunu dapat dengan mudah mengelabui pandangan mata Raizo. Meskipun setelah Raizo mampu memulihkan keseimbangan emosinya hingga pertarungan pun berlangsung sepadan. Di saat-saat kritis Mika datang menolong Raizo, namun jiwanya yang polos kembali memudahkan guru besar Ozunu untuk melumpuhkannya. Tak diduga momen itu ternyata telah membangkitkan inti kekuatan Ozunu yang dimiliki Raizo. Sehingga akhirnya sang maestro Ozunu tumbang di tangan anak asuhnya sendiri. Pasca kejadian itu, Raizo keluar dari puing-puing padepokan sambil menggendong jasadnya Mika. Sementara itu, Maslow disertai petugas medis lainnya langsung menyambutnya untuk memastikan bahwa Mika masih hidup. Diceritakan beberapa saat kemudian ketika Raizo tengah mengulas kembali kenangan indah di taman itu, di mana saat itu Kiriko memperkenalkan dirinya dengan arti sebuah pengencrotan, kebebasan maksudnya, dan di puncak perjuangannya itu kini Raizo mulai menghirup udara kebebasan sebagai kado istimewa untuk Kiriko. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang dapat disampaikan dari film tersebut adalah tetaplah berbuat baik meskipun kebaikan itu tidak dihargai. Karena sehebat apapun kejahatan yang Anda lakukan tak mungkin akan membuat Anda bahagia. Dan jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini. Niscaya bagi kalian yang menekan tombol subscribe di channel ini akan mendapatkan satu karung pentol goreng untuk cemilan menonton video saya di konten selanjutnya. Oke, saya John, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam pengangguran Indonesia.